Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan kitab Al-Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan ini pertemuan yang ke-25 yang insyaallah ta'ala kita akan membahas tema tentang adabut ta'am, ya, bagaimana tentang adab-adab makan. Sebagaimana kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin, makan dan minum adalah kebutuhan pokok kita. Setiap hari kita makan dan minum. Oleh karenanya, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana makan dan minum yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar makan dan minum kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar makan dan minum kita berpahala. Semuanya diatur di dalam agama Islam yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menganjurkan kepada kita untuk makan dan minum, ya, tapi dari harta yang halal, dari barang-barang yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dari harta-harta yang thayyib, yang halal. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengajarkan kepada kita beberapa adab yang sangat penting yang perlu kita perhatikan ketika kita makan dan minum. Yang pertama adalah, dilarang makan dan minum dari bejana emas dan perak. Ya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tashrabu fi ina'id dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian makan dari bejana emas dan perak. Maksudnya dari bejana emas dan perak, piringnya emas, sendoknya perak misalkan, nggak boleh. Ya, atau gelasnya, nggak boleh. Wala talbasud dibaja wal harir. Janganlah kalian memakai pakaian-pakaian yang sutra. Ya. Fa innahu lahum fid dunya wa hum lakum fil akhirah yaumal qiyamah. Karena emas, perak itu bagi orang-orang kafir. Ya, demikian juga sutra itu bagi orang-orang kafir di dunia ini. Adapun bagi kalian yaitu di akhirat nanti, besok pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannam. Siapa yang makan dari bejana emas dan perak,
maka sesungguhnya dia telah menyalakan di perutnya api neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menghindari makan, minum ya dari bejana-bejana yang emas, perak, karena hal itu bukanlah sifat seorang hamba yang ingat kepada akhirat. Ya. Ini adalah sifat yang menunjukkan para pelakunya pecinta-pecinta dunia, budak-budak dunia. Oleh karenanya Nabi SAW mengabarkan bahwa ini adalah ya bagi mereka orang-orang kafir. Ya, bagi mereka orang-orang kafir di dunia ini. Adapun bagi orang-orang mukmin kelak di akhirat. Ya, kelak di akhirat. Karena seorang mukmin ya di dunia ini mereka fokusnya adalah untuk akhirat. Bukan terbuai dengan fata morgana dunia, bukan tertipu dengan gemerlapnya ya dunia ini. Ya. Ini adab yang pertama ya, yaitu hendaknya menghindari memakai bejana-bejana emas dan perak ya, baik itu piring, sendok, ya, mangkok, ya, gelas, ceret dan sebagainya ya, hindari dari emas dan perak. Taib. Kemudian yang kedua di antara adab makan ya dan minum yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu hendaknya makan dari makanan-makanan yang halal, bukan makan dari makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ya surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah kalian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian berupa makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang thayyib, yang baik. Washkuru ni'matallahi, ya, dan syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, baik dengan lisan maupun dengan anggota badan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam ayat yang mulia ini untuk makan dari makanan-makanan yang halal. Dari itu banyak. Ya, pilihan makan makanan yang halal banyak. Baik dari lautan ya seperti ikan ya, ataupun dari ya sayur-sayuran, baik itu dari binatang ya, baik itu buah-buahan. Masya Allah, banyak sekali pilihannya ya, sehingga kita tidak butuh untuk makan makanan yang haram ya. Apa contoh makanan yang haram? Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian al-maitah. Al-maitah itu ya bangkai, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan sembelihan-sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada selain Allah, baik kepada wali, kuburan, jin ya dan sebagainya, maka itu adalah haram ya, tidak boleh bagi kita untuk memakannya. Kecuali kalau dalam kondisi darurat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Famanitturra ghaira bahin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, adapun orang yang terpaksa padahal dia tidak menginginkannya, ya, padahal dia tidak berlebihan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya bagi kita untuk selektif, hendaknya bagi kita untuk ya berhati-hati, ya, hendaknya bagi kita ya untuk ya pilih-pilih dalam makanan ini. Jangan asal semua makanan kemudian kita lahap
ya. Tapi hendaknya bagi kita memeriksa apakah makanan yang kita makan tersebut halal ataukah haram. Baik halal dari sisi zatnya, jangan sampai yang haram seperti babi, seperti bangkai, darah. Jangan juga haram dari sisi cara mendapatkannya, ya, seperti karena maling, ya, korupsi, ya, merampok dan sebagainya. Ya, maka kita harus selektif, ya, dalam masalah makanan ini, ya, karena makanan yang haram memiliki pengaruh dalam kehidupan kita, ya. Selanjutnya, yang ketiga, termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Abi Salamah, ketika dia dulu adalah anak kecil yang diasuh oleh Rasulullah SAW. Suatu saat tangannya ini geratelan kemana-mana ketika makan bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW menasehatinya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya gulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil. Ini ya, Rasulullah SAW menasehati saat makan. Maka ini juga bisa kita hendaknya saat makan bersama keluarga kita jadikan untuk momentum untuk mendakwai, mendidik anak-anak kita. Ya. Wahai anak kecil, sammillah, makanlah dengan membaca bismillah. Jadi jangan lupa sebelum kita makan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi makanan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi minuman kita. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Jangan pakai tangan kiri. Ya, karena makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu adalah menyerupai syaitan. Dan kita dianjurkan untuk menyelisihi syaitan. Ya, kita tidak boleh menyerupai syaitan. Wa kul mimma yalik, dan yang ketiga adalah makanlah yang terdekat denganmu. Jadi kalau makan, ya, dahulukan yang dekat dengan kita dulu, jangan langsung loncat ke tengah atau ke yang jauh areanya. Ya, dahulukan yang terdekat terlebih dahulu, ya. Setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Begitulah tata cara makanku setelah itu. Ya, lihat anak kecil dinasehati, ya, nyantol, terekam dalam memorinya. Maka ini faedah penting bagi kita, jangan meremehkan anak kecil. Ya, bisa jadi nasihat-nasihat kita yang kita sampaikan, ya, di sela-sela makan, ya, justru itu, ya, terekam di dalam memorinya, dalam pikirannya, sehingga dia terbiasa, terbimbing, terbina, ya, untuk lebih baik setelah itu. Baik, selanjutnya di antara adab, ya, intinya berarti dianjurkan bagi kita untuk membaca bismillah. Ya, membaca bismillah sebelum makan. Kalau memang lupa di tengah-tengah, maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sebagaimana dalam hadis, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah alaih, fa in nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia mengucapkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi, ya, awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya dan di akhirnya. Baik. Selanjutnya di antara adab makan adalah hendaknya bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala
ya, mengucapkan alhamdulillah selesai makan dan minum. Sebagaimana dalam hadis, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada seorang hamba tatkala dia makan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Atau dia minum, setelah minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita dianjurkan ma'asyiral muslimin untuk mengucapkan alhamdulillah agar kita selalu ingat, ya, ketika kita makan ingat itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena nikmat dari Allah, kita nggak bakalan bisa makan. Ya, sebagian ulama pernah mengatakan tidaklah seorang itu makan kemudian mengeluarkannya, ya, kecuali terkumpul pada dirinya 60 macam nikmat. Ya, kita bisa makan, itu nikmat. Betapa banyak saudara-saudara kita nggak bisa makan. Bahkan banyak orang-orang kaya sekarang nggak bisa makan karena sakit. Ya, makanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat bahwa semua yang kita peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Selanjutnya di antara adab, ya, makan juga yang perlu kita perhatikan, ya, adalah tadi makan dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh pakai tangan kiri. Ini penting untuk kita perhatikan karena banyak kita jumpai, ya, sebagian kaum muslimin makan pakai tangan kiri. Entah karena ikut kepada idolanya, pemain bola, artis, ya, film, ya, di mana mereka makan dan minumnya pakai tangan kiri, akhirnya ditiru. Padahal sebenarnya yang dia tiru itu adalah setan. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal." Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Ya, lagian tangan kiri itu juga dipakai untuk cebok, istinja. Tidak pantas tangan kiri, ya, yang kita pakai untuk cebok, istinja, kemudian kita pakai untuk makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur yang kanan ini untuk yang baik-baik, yang kiri ini untuk yang kotor, supaya nggak kecampur. Ya, maka ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, ya, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perangai-perangai setan. Dan di antara adab makan juga yang tadi sudah disindir, ya, yaitu masalah makan dari yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Yang terdekat terlebih dahulu. Jangan langsung yang tengah atau yang pojok. Mulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Kecuali kalau yang terdekat ini, ya, nggak ada lauknya adanya di tengah, maka boleh. Tidak mengapa. Seperti misalkan dalam satu nampan, ya, lauknya ada di tengah, itu tidak mengapa. Tapi mulai kalau nasinya misalkan, ya udah dari yang terdekat. Ya, nah, selanjutnya di antara adab juga, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya bagi kita makan itu dengan berjamaah, bareng-bareng. Ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fi. Berkumpullah kalian ketika makan. Ya, makan berjamaah, makan bareng, ya, kayak anak pesantren, anak pondok itu satu nampan 5 orang misalkan. Wah. Wadhkuru ismallah, dan ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala, yubarak lakum fi. Niscaya kalian akan diberkahi.
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bareng-bareng itu. Yang tadinya mungkin nggak cukup bisa jadi cukup karena diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghematan. Ya, kata Nabi SAW, ta'amul wahid yakfil isnain. Ya, makanan untuk satu orang itu bisa cukup untuk dua orang. Kalau bareng-bareng diberkahi. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan untuk yang dua orang bisa cukup untuk 4 orang. Ya, keberkahan ini penting. Ya, keberkahan itu penting. Ya, penghematan itu penting. Lebih-lebih saat sekarang ya, PPKM, ya, banyak orang yang terimbas ekonominya. Ya, jangan kita mubadzir, buang-buang makanan. Ya, kadang hanya dicicipi dikit, dibuang begitu saja. Ya. Ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, di antara adab makan dan minum juga adalah ya, hendaknya kita tunggu ya agar tidak terlalu panas. Ya. Nah, jadi kalau misalkan baru masak ya, uapnya baru masih ini ya, menyala-nyala. Ya, jangan kemudian langsung kita makan atau langsung kita minum. Tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Kata Nabi SAW, innahu a'dhamu lil barakah. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dibarokahi oleh Allah SWT. Barokah itu apa? Al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Apalagi dari sisi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan juga kalau makannya masih panas itu tidak bagus untuk tubuh. Ya, tidak bagus untuk tubuh. Taib. Dan di antara adab juga adalah tidak meniupnya dengan mulut kita. Ya, kata Nabi SAW, naha Rasulullah SAW anin nafqi fit ta'ami wasyarab. Rasulullah SAW melarang meniup makan dan minum. Nggak usah ditiup. Sabar. Tunggu. Ya, ini menguji kesabaran kita juga. Melatih kesabaran kita. Ya. Demikian juga ma'asyiral muslimin ya, dari sisi kesehatan juga kalau kita tiup itu bisa jadi malah menimbulkan penyakit. Mungkin ada kotoran-kotoran di mulut kita. Kalau kita tiup ya, mungkin malah ada kotoran kita yang masuk ke situ malah. Ya. Nah, inilah indahnya agama Islam ya. Islam mengatur kebersihan, mengatur kesehatan. Sebelum para dokter menganjurkannya, sebelum para dokter membahasnya, ya, sebelum para ahli medis ya menerangkannya, jauh-jauh hari, berapa abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab juga ketika makan adalah ya, apabila ada ya yang jatuh dari makanan tersebut, hendaknya bagi kita untuk mengambilnya. Jangan dibiarkan. Kadang kita kalau makan kemudian ada nasi yang jatuh, kita biarkan gitu aja. Ambil. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sayang. Ya. Kata Nabi SAW, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza wal yakulha wala yada'ha lisyaitan. Apabila ada ya makanan salah seorang di antara kalian yang jatuh, ya, orang Jawa bilang upo, ya, itu jatuh, maka falyakhudha, ambil. Falyumit maka nabiha min adza, kalau ada kotoran ya bersihkan. Ya, misalkan ada jajan kita makan kemudian kena pasir dikit, ya udah bersihkan pasirnya. Ya. Wal yakulha, kemudian makan, enggak ada masalah. Jangan biarkan untuk setan.
Ya, jangan biarkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu. Jangan dia bersihkan tangannya setelah makan dengan ya serbet atau yang lainnya sampai dia menjilatnya. Bersihin dulu. Dijilat terlebih dahulu. Ya, agar kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kita buang, tidak ada yang kita sia-siakan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia enggak tahu di bagian manakah makanan tersebut yang mengandung barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segitunya. Ya, Islam mengatur kita semuanya ya agar kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab ketika makan juga adalah hendaknya tidak makan dengan posisi bersandar. Dengan posisi bersandar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaqi. Saya tidak makan dalam keadaan saya bersandar. Ya, leye-leye kayak ini tidak bagus. Ya, walaupun tidak sampai haram ya, karena ini bukan sebuah larangan. Ya, ini hanya penghabaran. Kata Nabi, saya tidak makan dengan bersandar. Itu kata para ulama menunjukkan makruh. Ya, lafaz seperti itu menunjukkan apa? Makruh. Ya. Kenapa? Ada sebagian para ulama mengatakan karena ini adalah duduknya orang-orang sombong. Orang-orang malas. Ya, ada juga yang mengatakan hikmahnya dari sisi kesehatan karena makan atau duduk dengan minum dengan ya bersandar itu nggak bagus dari sisi kesehatan. Ya. Karena makan dan minumannya tidak langsung turun. Ya, kalau kita misalkan lurus seperti ini makan dan minumnya lurus, ya langsung ke bawah. Kalau kita misalkan bersandar, bengkok, gitu ya. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa dimakruhkan, ya, untuk makan dan minum, ya dengan bersandar. Yang terakhir di antara adab makan adalah, ya, hendaknya bagi kita tidak mencela makanan. Kalau kita mau, suka, ya makan. Kalau memang nggak suka, ya udah nggak usah dimakan. Tapi nggak usah banyak komentar, nggak usah mencela, ya kayak juri, chef, ya, wah ini gak enak, ini kurang itu, nyacat terus bisanya, ya tidak. Perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ma ra'aitu Rasulullah SAW aba ta'aman qattu. Kata sahabat Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencela makanan sekalipun, nggak pernah. Walaupun hanya sekali nggak pernah. Karena idhastahahu akalah. Rasulullah itu kalau dia pengen makan tersebut dia makan. Wa illam yastahihi sakat. Tapi kalau dia nggak suka makanan tersebut dia diam. Masya Allah. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan apa adanya. Apa adanya. Adanya ini ya udah dimakan. Ya. Tidak kemudian mencela. Ya, apaan ini? Kayak gini. Kayak gini. Enggak. Jadi, Masya Allah, ini ya akhlaknya Rasulullah SAW dan adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita makan, hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya. Barang siapa yang memperhatikan ya kita ketika makan, ya hal-hal seperti ini, maka akan diberkahi makannya. Demikian juga hendaknya bagi kita makan, ya setelah makan cuci tangan, ya cuci tangan. Ini termasuk anjuran Islam, ya. Sering cuci tangan ini
ini sekarang dianjurkan 5M ya dalam menghadapi wabah corona. Itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah dianjurkan dalam agama Islam. Ketika wudhu cuci tangan, ketika sebelum makan ya, nah, bangun tidur suruh cuci tangan. Setelah makan kita dianjurkan juga untuk cuci tangan. Ya, lebih-lebih kalau tangan kita kotor. Apalagi mau tidur, kata Nabi, man bata wa fi yadihi riqu qamarin fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang tidur ya dan di tangannya ini masih ada kotoran ya, lalu tertimpa padanya sesuatu, maksudnya mungkin dia dimakan sama hewan dan sebagainya gitu ya. Fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia mencaci kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salahkan siapa-siapa. Salahkan dia sendiri. Kenapa dia nggak membersihkan tangannya sebelum tidur? Kenapa dia nggak cuci tangannya? Ya, dan yang terakhir, hendaknya kita makan dengan sedang-sedang, jangan berlebihan. Nggak usah terlalu kenyang, ya, biasa-biasa aja. Ya, makan itu sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi kantong yang lebih jelek daripada perutnya. Perut ini tempat sampah. Ya, kumpulnya makanan-makanan akhirnya jadi kotoran, itu perut kita ini. Ini kantong yang paling kotor ya, ini kantong perut kita. Makanya jangan sombong. Nggak ada yang pantas kita sombongkan. Karena kita makhluk ini ya diciptakan oleh Allah SWT dari air mani yang hina. Dan nanti kalau kita mati ya, mati dalam keadaan bangkai, bau. Dan kita selama hidup kita selalu membawa kantong ya kotoran. Ya. Tong sampah, yaitu ya perut kita ini, kemana-mana kita bawa. Bihasaba bibni Adam ukulatun yukimna sulbah. Cukup bagi anak Adam ya beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbinya. Fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kalau memang tidak bisa, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk pernafasannya. Jangan sampai dipenuhi untuk makan dan minum, nggak ada tempat untuk bernafas, ya, sehingga susah bernafas. Sekarang banyak orang susah napas, cari tabung oksigennya susah, ya, antri panjang, belum tentu dia dapatkan. Maka kita hendaknya bagi kita, ma'asyiral muslimin ya, untuk ya ini makan sedang saja, tidak terlalu berlebihan. Ya, ini penting sekali untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan kita. Ya, makanya orang kalau ingin sehat ya ikuti pola hidup, pola makan ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sejatinya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli kedokteran juga ahli kesehatan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.